Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi gue Novem buat hari ini hari Rabu tanggal 8 Maret 2023. Duh, lagi belepotan banget pagi gue. Belum sarapan. Sebenernya gue tuh jarang sarapan guys. Kalau pagi gini biasanya gue minum susu doang. Habis itu ya udah baca-baca berita. Kalau nggak ada roti gue nggak bisa makan guys. Perut gue kecil jadi kalau suruh makan nasi nggak bisa. Oke. Hari ini kita akan, melihat ya potensi Bitcoin untuk sepekan ini tuh bagaimana potensinya, karena kita kan melihat di economical calendar, kalau teman-teman di TradingView ada lambang, benderanya di bawah itu juga biasanya diklik. Nah, hari ini tuh ada pidato yang akan dibawakan, asik dibawakan dong. Iya bener akan dibawakan sih sepertinya ya, kenapa gua jadi bertanya-tanya gitu. Akan dibawakan oleh Jerome Powell selaku ketuanya The Fed, dia pasti akan ngomongin tentang suku bunga sih guys sebenarnya ya. Karena ya dari semalam gua udah baca-baca berita, terus juga kan kita sudah menganalisakan dari beberapa hari yang lalu atau seminggu yang lalu kalau nggak salah ya, kita lihat potensi dari FedWatch, itu punyanya Xiaomi Group, bahwa ada potensi memang suku bunga itu kan digerek kita 75 basis point. Nah, jadi ya teman-teman harus waspada akan kenaikan suku bunga. Bila mana kenaikan suku bunga terjadi, berarti ada potensi The Fed itu akan cetak dolar lagi. Nah, kalau ternyata mereka cetak dolar lagi, berarti kan indeks dolar ada potensi kenaikan. Itu akan berimbas buruk pada market kripto dan juga emiten lainnya. Nah, ya teman-teman jadi harus tetap membaca berita-berita agar bisa lihat ya guys, bagaimana progresnya yang akan dilakukan oleh Jerome Powell. Nah, kalau untuk hari ini ya kita memang harus pada dan lihat-lihat ya guys. Cuman kalau dilihat dari sementara menggunakan data on-chain sih ya, untuk mulai pertanggal 6 kemarin sampai dengan hari ini kan ada penurunan matriks ya. Berarti kesimpulannya adalah ada transaksi keluar Bitcoin dari dalam exchanger ke wallet untuk di-hold. Itu bisa aja berarti ya, bisa aja pertama traders yang kemarin aktif terus sudah mendapatkan profit, lalu mengirimkan Bitcoin-nya, masuk ke dalam wallet lagi. Berarti ini yang mungkin tradingnya itu dari altcoin pairing Bitcoin bisa jadi, itu yang pertama. Karena kan kemarin mulai dari tanggal berapa tuh, tanggal Januari 28 sampai dengan tanggal 6 Maret kemarin itu kan ada kenaikan matriks yang bisa kita garis besari bahwa yang bermain atau yang berdagang di market untuk saat ini tuh para short terms holder atau trader jangka pendek, para scalper, yang dimana berarti ada beberapa jenis traders nih ya, ada yang memang dia tradingnya Bitcoin pair IDR atau USDT, atau juga ada yang pairnya altcoin atau dengan Bitcoin maksud gua. Nah, kalau dengan altcoin dan Bitcoin, berarti pairing-nya itu kan bisa kita garis bawahi profitnya mereka itu adalah Bitcoin. Jadi bisa aja ini kategori yang mengeluarkan Bitcoin dari exchange ke wallet, itu adalah yang trading pairing Bitcoin altcoin, altcoin Bitcoin, atau yang memang beli di pucuk terus dia nge-hold. Ya ini kita bisa kita bilang ya pucuk lah gitu ya istilahnya, pucuk-pucuk, tapi yang nggak terlalu panas gitu. Ini pucuk dingin, harganya masih murah masalahnya. Nah, jadi ya kita bisa simpulkan 2 kategori trader tersebut. Kalau kita merujuk kepada inflow, berarti teman-teman harus melihat juga ya, inflow dan outflow ini biasanya nggak terlalu besar signifikan juga sih antara inflow dan outflow. Kalau kita ngelihat potensinya dari si excess reserve-nya menurunnya juga nggak terlalu signifikan. Nah, sementara ini ya bener ya, berarti kalau kita lihat dari summary last value-nya berarti dalam 2 hari, 3 hari belakangan, mmm, ini tuh ada, kenaikan outflow atau transaksi transfer keluar Bitcoin dari exchange ke wallet mulai dari tanggal 4 kemarin, berarti ya benar ada kenaikan cukup signifikan juga nih untuk
Bitcoin yang keluar dari exchange ke wallet. Jadi kita bisa simpulkan bahwa saat ini para trader yang jangka pendek itu wait and see dulu sih menurut gua. Nahan-nahan dulu biar nggak gatel tangannya untuk trading. Terus mau melihat apa yang akan diutarakan oleh Jerome Powell nantinya di pidato. Nah, kalau kita merujuk kepada data on-chain Bitcoin barusan yang ternyata dia menurun, kita juga harus dukung dengan stablecoin, guys. Stablecoin kan banyaknya, ada DAI, ada USDT, ada USDC, ada UST, terus ada BUSD itu ya. Cuman yang pasti adalah dari data yang kita sudah lihat di Bitcoin barusan, exchange reserve-nya yang menurun, kita harus didukung dengan data stablecoin matrix-nya, exchange reserve-nya naik. Kenapa? Karena bila mana sebuah harga itu sudah mendekati angka demand atau harga demand level support, bila mana tidak didukung dengan banjirnya stablecoin di dalam exchanger, itu ya berarti marketnya kita bisa bilang ya biasa-biasa aja, so-so aja. Sentimen pasar berarti tidak menyambut baik pada harga tersebut. Ini masih ada, apa istilahnya ya, masih ada bargain lah antara para investor atau para trader, masih negosiasi harga lah istilah kalau pasarnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini berarti mulai tanggal 1 Maret kemarin sampai dengan tanggal 5 kemarin itu ada kenaikan yang juga cukup lumayan. Selisihnya 3 hari doang nih guys, dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 ini ada penurunan, cuman ya sebenarnya penurunannya pun ya nggak terlalu signifikan mengikuti harga Bitcoin. Berarti ini para traders itu ya lagi biasa-biasa aja dalam menyambut harga Bitcoin yang mau mengarah ke harga support. Karena kan kita sudah menganalisakan bahwa support itu adalah di EMA 200. Jadi kita harus melihat dalam beberapa hari terakhir nanti ke depan, hari-hari terakhir ke depan. Maksud gua dalam beberapa hari ke depan, apakah setelah, Jerome Powell itu, berpidato tentang suku bunga, apakah dia saat ini sudah dovish atau justru masih hawkish? Ya tinggal kita lihat aja nanti, reaksi pasar kalau ternyata si Jerome Powell itu masih hawkish terhadap suku bunga dan menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi, ya berarti ya para investor secara keseluruhan mayoritas itu akan, kebanyakan ngikutin si ini, si The Fed, siapa sih namanya tadi, Jerome Powell. Ya kayak gitu guys. Jadi ya tetap kita harus waspada setelah nanti pidato Jerome Powell kelar, kita lihat nanti, bagaimana pasar bereaksi. Ternyata anggaplah si matrix ini naik dia guys. Nah berarti kita juga ya harus ngikutin market, ngikutin pasar. Ada kenaikan stablecoin, berarti kan stablecoin mencari pasaran, kita ngikut pasar. Pasar berarti masih bullish untuk menyambut harga Bitcoin yang lebih tinggi. Jadi negosiasi harga di harga supportnya udah dapat gitu ya. Ya mudah-mudahan sih harga negosiasinya ya di ini, harga di EMA 200 kayak gitu. Nah, berarti hari ini itu yang kita perlu waspadai adalah jam 8 malam. Kalau jam 8 malam sebenarnya tidak akan banyak mempengaruhi harga dari US dollar dan juga market crypto, tapi ada di jam 22 itu jam 10 malam, ini kita perlu waspadai, guys. Jadi teman-teman sekitar jam 10, jam 11 malaman lah ya. Ini kita harus hati-hati karena potensinya tergonjang-ganjing. Tung jret, tung jret, tung jret. Ya, ini dia guys data on-chain yang bisa gue sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan informasi yang baik dari apa yang sudah kita analisakan pagi ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai. I do really appreciate it. Gue Fahim Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit terus karena sehat itu mahal. Setelah ini kita akan membahas technical analysis. I'll see you guys on the next video. Selamat beraktivitas guys.